Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami kelompok The Perintis yang beranggotakan saya sendiri, Hans Christian Hananto, bersama rekan saya, Maesa Bagus Raditya dan Jabriel Bambacena. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil inovasi kami dengan judul Access by KAI AI for Better Trip Planner. Pertama-tama, mari kita bahas tentang isu terlebih dahulu. Isu yang kami teliti dan coba selesaikan berfokus pada pengalaman pengguna, khususnya pada fitur Trip Planner di aplikasi KAI Access. Oleh karena itu, mari kita lihat latar belakang dan urgensi masalahnya. Secara resmi, hadirnya KAI Access diposisikan sebagai sebuah digital travel partner yang tidak hanya sekedar aplikasi untuk memesan tiket, tapi juga mampu memberikan layanan terbaik untuk para penggunanya. Namun faktanya, KAI Access masih menghadapi sejumlah permasalahan dari sisi performa, pengalaman pengguna, dan keterbatasan personalisasi. Kita bisa melihat dari rating aplikasi yang rendah, kami juga bisa mengetahui bahwa masih banyak pengguna yang mengalami kendala selama menggunakan aplikasi KAI Access. Banyak pengguna mengeluhkan error, tampilan yang tidak intuitif, hingga fitur yang tidak konsisten. Kami juga fokus pada permasalahan pada fitur di Trip Planner. Fitur ini sebenarnya ditujukan untuk membantu merencanakan perjalanan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Tetapi implementasinya masih jauh dari kata optimal. Fitur yang ada hanya berupa sebuah rekomendasi destinasi yang masih generik, belum benar-benar menyesuaikan dengan apa yang pengguna mau dan butuhkan. Dari sisi urgensi, masalah pada performa aplikasi dan pengalaman pengguna saat menggunakan fitur Trip Planner perlu segera diatasi. Jika melihat dari data, masalah pengalaman pengguna atau UX bisa berpengaruh sebesar 90% terhadap citra sebuah perusahaan atau sebuah aplikasi. Ada pula data yang menunjukkan bahwa 65% traveler global mengharapkan adanya personalisasi dalam aplikasi perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa personalisasi pelanggan itu penting, khususnya untuk aplikasi seperti KAI Access. Dan yang terakhir, data juga menunjukkan bahwa rancangan UX yang buruk dapat mempengaruhi kepercayaan pengguna sebesar 30%. Inilah yang membuat perbaikan fitur di Trip Planner menjadi penting, bukan sekedar teknis, tapi juga strategis bagi citra KAI ke depannya. Dari masalah dan urgensi tersebut, inilah solusi yang kami tawarkan. Kami membuat sistem Trip Planner yang baru, yang lebih personal, dan terintegrasi untuk menjawab masalah user experience dan kepuasan pelanggan. Inilah yang menjadi pembeda dengan sistem sebelumnya. Solusi terbaru kami tidak hanya menampilkan rekomendasi, tapi langsung membuat itinerary otomatis, terintegrasi, dan personal yang bisa diedit sesuai kebutuhan pengguna. Ada 3 poin utama yang kami kembangkan. Yang pertama adalah itinerary otomatis dan personal. Di sini, itinerary langsung terbentuk dari input dasar yang dipersonalisasi berdasarkan minat maupun histori perjalanan milik pengguna. Yang kedua adalah edit itinerary yang fleksibel dan praktis. Pengguna bisa dengan bebas dan mudah menambah atau mengganti aktivitasnya dengan biaya dan waktu yang akan otomatis diperbarui. Yang ketiga adalah integrasi ekosistem KAI. Memanfaatkan integrasi fitur lainnya di aplikasi KAI Access, seperti misalnya pesan hotel dan MRT, bisa dipesan langsung di aktivitas. Semuanya akan dirapikan dan bisa dilakukan dengan satu kali transaksi atau one shot checkout. Dari solusi tersebut, KAI Access dapat merasakan dampak dan manfaat seperti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan sampai sekitar 30% karena UX yang lebih baik, meningkatnya transaksi dan pendapatan sekitar 10-15% karena pemesanan hotel dan penjualan tiket MRT atau LRT, meningkatnya optimasi ekosistem digital sebesar 10-20%, dan yang terakhir adalah bisa memperkuat citra digital dan menaikkan rating aplikasinya. Untuk lebih detail lagi tentang solusi yang sudah kami kembangkan, teman saya akan mendemokan prototipenya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi KAI Access. Kami menambahkan banner menarik yang mengarahkan user untuk menggunakan fitur AI Trip Planner. Selanjutnya, ini adalah tampilan awal dari fitur AI Trip Planner. Di sini terdapat rekomendasi rencana perjalanan yang dapat langsung kita pilih. Namun, jika kita ingin membuat sendiri rencana perjalanannya, user hanya perlu mengisi beberapa inputan seperti tujuan perjalanan, tanggal keberangkatan dan tanggal pulang, budget, dan juga jumlah orang yang akan ikut. Selanjutnya, kita dapat memilih kategori destinasi wisata yang kita sukai. Kita bisa memilih salah satu atau semua kategori yang ada. Ketika kita klik tombol buat rencana,
AI akan langsung menganalisis rencana liburan terbaik yang sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah hasil dari rencana liburan yang dibuat oleh AI. Namun, kita juga bisa memilih sendiri destinasi-destinasi yang kita inginkan. Kita juga dapat memesan hotel atau tiket KRL, MRT, atau LRT untuk berpindah dari satu destinasi ke destinasi lainnya. All in one click. Setelah selesai melakukan pembayaran, trip akan langsung tersimpan di histori rencana perjalanan. Sekian demo mengenai fitur AI Trip Planner. Selanjutnya adalah penjelasan tentang tech stack, arsitektur, dan juga tantangan teknis yang dihadapi oleh kelompok kami saat mengembangkan inovasi ini. Oke, pertama tech stack. Untuk tech stack yang kami gunakan, untuk front end-nya sendiri atau mobile, kita menggunakan React Native dengan Expo dan juga JavaScript. Nah, untuk backend yang kami gunakan, kami menggunakan Node.js dengan JavaScript, Express.js sebagai framework-nya, Supabase dengan menggunakan Prisma ORM, dan juga kami menggunakan tools Gemini API untuk mengenerate sebuah prompt AI gitu. Nah, untuk technical challenge yang kita lalui, yaitu kita mengalami kendala besar saat pengintegrasian Gemini API dengan metode RAG atau Retrieval Augmented Generation dan juga meta prompting untuk memberikan output itinerary yang sesuai dengan personifikasi yang konsisten, efisien, dan akurat. Nah, cara kami menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan prompting secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil meta prompting yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh itinerary dan juga personifikasi user. Nah, untuk arsitektur yang kami gunakan, kami menggunakan arsitektur layered komponen. Yang pertama, itu ada user interface, anggapannya seperti interface pengguna, UI-nya di mobile. Selanjutnya, presentation, itu merupakan controller, di mana semua function bakal memberikan respons itu. Application, seperti model, di mana di dalam aplikasi itu sebuah bisnis logik berjalan gitu. Nah, di domain model itu di mana tempat pilot-pilot nanti akan diverifikasi. Nah, selanjutnya ada persistence, itu di mana data diambil dari database. Nah, selanjutnya itu ada data, yaitu merupakan database itu sendiri atau tempat untuk menyimpan data. Nah, dalam arsitektur ini kami juga mempunyai infrastruktur seperti logging untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam function itu sendiri. Selanjutnya adalah potensi pengembangan dari sistem Trip Planner yang sudah kami perbarui dan kami rancang ulang. Tidak hanya untuk menyelesaikan masalah UX dan personalisasi saat ini, tapi juga dirancang untuk tumbuh secara berkelanjutan sejalan dengan strategi digital PT KAI. Ada 3 poin utama yang kami bahas. Yang pertama adalah skalabilitas aplikasi. Di sini kami akan mengembangkan fitur seperti conversational refinement untuk mengedit itinerary file chat, lalu ada optimizer biaya dan waktu untuk rekomendasi yang lebih efisien, dan yang terakhir adalah trip wallet untuk menyimpan tiket dan itinerary yang bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua adalah keberlanjutan ekosistem. Itu untuk dengan mendorong pendapatan baru, meningkatkan retensi pengguna, serta menghadirkan pengalaman yang konsisten dan membangun kepercayaan untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Lalu yang terakhir adalah arah pengembangan. Nantinya fokus pengembangannya adalah untuk mengembangkan AI yang lebih advance lagi, dan juga ekspansi kepada mitra pariwisata atau event lokal untuk memperbanyak rekomendasi perjalanan, sehingga nantinya pengalaman pengguna akan bisa merasakan yang terbaik dari fitur Trip Planner milik KAI Akses. Kami rasa cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, penjelasan, atau yang lainnya. Terima kasih.